Titus ini muridnya Paulus yang sangat muda, jauh lebih muda di bawah Timotius. Seorang pemimpin setelah dikenal bisa ditiru, dicontoh dan diikuti, maka seorang pemimpin dinilai dia berani mendelegasikan kepada yang dipimpin. Lihat ayat ini. Titus itu masih muda, diberi tanggung jawab, didelegasikan oleh Paulus, bukan sekadar mimpin, cari ketua arisan, cari ketua RT, enggak, saudara, untuk menyiapkan penatua gereja. Ini gembala. Berani sekali Rasul Paulus mempercayakan itu kepada Titus yang masih muda. Saudara, bangsa kita sedang kacau balau seperti ini. Saudara, begitu mengerikan keadaan bangsa ini. Masih ingat kalau saudara setelah gempa di Sumatera Barat, pemerintah mengucurkan dana 100 sekian miliar untuk bantuan ini. Nah, salah seorang penulis saya baca di Kompas, jadi untuk negara ini bisa mengeluarkan lagi uang 6,7 miliar, itu diperlukan 78 kali gempa Sumbar. Bayangkan. Dan uang sebesar itu harus ngurus, dan lagi biaya pansus itu 2,5 miliar. Saya pikir, aduh, ini uang habis. Hanya pansusnya saja untuk ngurus ini 2,5 miliar keluar lagi. Apa yang kita lihat? Bangsa kita dipimpin oleh anak-anak itu. Saudara, termasuk dalam gereja. Ciri anak-anak itu sederhana, suka bertengkar, titik. Cepat jawab ya atau tidak, jangan lama-lama mikirin. Saya ulangi, ciri anak-anak cuma satu, suka bertengkar. Sama di negara ini, di dalam gereja. Tanggal 17 minggu depan, lusa, ini pertemuan yang kedua di Indonesia. Pertemuan pertama diadakan 10 November yang lalu di Bali. Ini yang kedua. Saudara, ada sekelompok pemimpin yang menangisi bangsa ini. Waktu di Bali itu hanya 16 orang yang hadir, termasuk saya. Saya juga bersyukur kenapa dipilih untuk bicara. Judulnya Corruption Kills. Korupsi itu membunuh. Nah, 17 ini kami akan mematangkan tindak lanjut apa yang kita mesti kerjakan. Tanggal 18 hari Senin, jadi seluruh pemimpin ARAS istilahnya dari gabungan semua sinode di Indonesia akan kumpul di Karawaci untuk sungguh-sungguh kita buat sebuah tindakan. Kenapa? Saya bicara waktu di Bali, Alkitab itu mengajarkan kalau kita melihat potret bangsa dan kepemimpinannya, itulah gambar gereja. Gereja yang tidak lurus, pasti pemerintahan negara itu nggak lurus. Kenapa korupsi luar biasa di Indonesia? Karena gereja paling banyak korupsi. Perhatikan baik-baik. Maka itu kita perlu mikir bahwa kalau kita nggak jadi pemimpin yang baik di dalam gereja, dan gereja penuh pertengkaran, seperti anak-anak, mau jadi apa negara ini dan bangsa? Menyedihkan sekali, saudara, dalam keadaan seperti ini. Oke, saya ulangi lagi. Jadi seorang pemimpin tidak perlu punya anak buah dulu. Seorang pemimpin bisa mendelegasikan, mempercayai orang yang lebih muda sekalipun. Coba renungkan, ini tugasnya nggak main-main untuk Titus. Sengaja Paulus berkata, aku tinggalkan kamu di pulau Kreta, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota yang seperti yang telah kupesankan kepadamu. Yakni, lihat, orang-orang yang tak bercacat, nggak perlu anak buah. Hidupnya bagaimana? Yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman. Nah, mulai yang dalam keluarga dulu yang diurus, dan yang anak-anaknya hidupnya beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Tuhan
Seorang pendeta jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Semua bicara tentang dirinya atau anak buahnya ini? Tentang dirinya sendiri. Lagi sekali, seorang pemimpin tidak harus punya anak buah, sebab sebelum dia jadi pemimpin yang betul punya anak buah, harus bisa mimpin dirinya sendiri dulu. Lanjut. Melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang pada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Tolong Sandra bacakan literalnya dari ayat yang ke-6. Sekiranya ada orang yang tidak bercela, suami dari satu istri, memiliki anak-anak yang percaya, tidak berada di bawah tuduhan, hidup tidak senonoh atau tidak taat aturan, sebab seorang pendidik jemaat sebagai penata layanan milik Elohim seharusnya tidak bercela, tidak keras kepala, bukan pemberang, bukan pemabuk, tidak suka bertengkar, tidak tamak, sebaliknya suka memberi tumpangan, mencintai kebaikan, kebijaksanaan, adil, kudus, dan dapat menguasai diri, sambil berpegang teguh kepada firman yang setia berdasarkan pengajaran, sehingga dia juga dapat memberi nasihat dengan pengajaran yang sehat dan menentang mereka yang menentang. Ya. Saudara perhatikan, seorang pemimpin lagi sekali tidak ditentukan gelarnya. Jangan saudara merasa tidak pede, tidak confident, tidak mantap kalau aku belum S1 atau S2. Tidak. Mari kita melihat kebenaran ini dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita perlu pemimpin betul-betul. Dan kita harus jadi pemimpin. Catat kalimat yang berikut ini, saya menemukan kembali dalam Alkitab. Dalam hidup kita manusia itu hanya ada satu di antara dua pilihan itu. Enggak tiga, enggak empat. Lagi sekali, di dalam hidup kita hanya ada satu di antara dua pilihan. Catat baik-baik. Satu. Kalau kita tidak jadi pemimpin, kita pasti dipimpin. Adik-adik, anak-anak muda, saya melihat ada beberapa yang remaja, penting kalian siapkan. Hari ini saya baca berita yang luar biasa. Kemungkinan dia adalah anak termuda yang akan masuk Cambridge umur 14 tahun. Waktu dia umur 5 tahun, anak ini dia sudah menguasai seluruh matematika S1. Itu 5 tahun, saya nggak tahu belajarnya kayak apa. Nah, kalau dia menang maka dia akan mengalahkan anak pertama di dunia, tapi terjadi pada tahun 1837 yang lalu. Dia masuk Cambridge setelah umur 14 tahun 2 bulan. Bayangkan di dunia ada orang sepintar itu. Kenapa saya tunjukkan ini? Supaya meyakinkan saudara bahwa gelar, kepandaian, kecerdasan otak kita itu tidak ada hubungan dengan kepemimpinan. Kenapa saya berani katakan ini? Karena faktanya begitu banyak orang pandai dan jenius di dunia ini, tapi gak bisa mimpin dirinya sendiri. Betul? Itu sebabnya siapkan diri masing-masing kita. Adik-adik, dimanapun kalian berada, pemimpin adalah ditentukan oleh orang-orang di sekitarnya. Apakah dia bisa dicontoh, bisa ditiru, dan bisa diikuti. Jangan lupa itu dalam segala hal. Jadi inilah surat Titus. Mari kita buka Pengkhotbah pasal 10. Kita lihat firman ini. Mari kita siapkan diri baik-baik supaya di sekitar kita hidup, kita jadi orang yang dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, menjadi seorang pemimpin tidak perlu punya gelar, tidak perlu umur berapa, tidak perlu pengalamannya apa, asal bisa dicontoh dan diikuti oleh yang lain, maka saudara berkata, aku pemimpin. Gak usah sombong, tetap rendah hati.
Dan modelnya harus model kepemimpinan Tuhan Yesus. Pengkhotbah 10 ayat 16 sampai 18. Wahai engkau tanah, kata wahai artinya celaka.